Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak Ibu guru hebat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rizky Hernanda SPD. Saya guru IPS dari SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Sekali pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik saya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Mengapa sih saya mengambil topik ini? Karena berpijak pada quotes Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah kegiatan menuntun anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alam. Setiap anak itu unik dan berbeda serta istimewa. Kita sebagai guru tidak hanya menuntut keinginan kita saja sebagai seorang pendidik, tapi kita harus memahami semua kebutuhan yang ada pada murid dan juga termasuk kondisi lingkungan sekolah kita. Bagaimana kegiatannya Bapak Ibu? Mari saksikan video saya berikut ini. Selamat menyaksikan. Dalam melakukan implementasi kurikulum merdeka yang berbasis pembelajaran berdiferensiasi, saya mencoba mengajak teman-teman rekan guru sejawat saya, yaitu guru ilmu pengetahuan sosial, untuk menyamakan persepsi mengenai kebutuhan belajar murid, baik itu di kelas 7, 8, dan 9. Selanjutnya, saya pun mencoba mendesain kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh siswa saya di kelas 7 yang saat ini mempelajari kegiatan ekonomi. Diskusi ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui pembelajaran apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan murid di kelas kita. Selanjutnya, setelah melakukan kegiatan analisis dan diskusi bersama rekan guru sejawat, akhirnya saya menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dengan salam dan semangat, saya memasuki ruangan kelas dan menyapa para sosial squad. Adapun tema pembelajaran berdiferensiasi saat ini yaitu mengenai ekonomi kreatif, sesuai dengan topik ilmu pengetahuan sosial di kelas 7 semester genap. Sebelum memulai pembelajaran, saya menyapa anak-anak dengan penuh ceria dan semangat. Dengan semangat inilah, saya berharap anak-anak bisa termotivasi untuk aktif dan antusias mengikuti pembelajaran hari ini. Kisah dalam pembelajaran sosial saya beri nama Social Study Story. Saya berharap ini menjadi cerita tak terlupakan bagi anak murid saya dalam pembelajaran sosial. Untuk lebih memacu semangat anak murid dalam belajar, maka saya pun menerapkan ice breaking. Ini gunanya supaya anak murid tidak mengantuk di pagi hari dan lebih termotivasi menerima pembelajaran hari ini. Selain itu juga, ice breaking melatih daya fokus anak untuk menerima hal baru di hari ini. Nah, selanjutnya kita akan siap-siap mengeksplor ilmu baru mengenai ekonomi kreatif. Adapun latar belakang saya menerapkan ekonomi kreatif dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial atau social studies, yaitu ingin mengembangkan kreativitas murid agar nantinya menjadi bekal di masa depan untuk menjadi entrepreneur muda melalui karya. Saya mencoba mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan ekonomi kreatif, yaitu memberikan kebebasan bagi murid untuk memilih konten serta sumber belajar yang akan dieksplor untuk mencari bidang ekonomi kreatif sesuai pilihan masing-masing. Saya memberikan mereka kebebasan untuk memilih bidang masing-masing sesuai dengan kesukaan, gaya belajar, minat, dan kemampuannya. Lalu, mereka membentuk kelompok sesuai klasifikasi bidang ekonomi kreatif yang diminati. Setiap masing-masing kelompok mulai mengeksplor pengetahuan yang ingin dikembangkan menjadi sebuah karya ekonomi kreatif. Misalnya membuat games, membuat film, iklan, mendesain fashion, bahkan menjadi seorang fotografer. Pada saat mengeksplor konten ataupun sumber materi, saya memberikan mereka beragam pilihan media, antara lain melalui internet ataupun melalui buku atau lingkungan sosial yang ada di sekitar mereka. Sehingga di sini mereka tidak terbatas dengan ruang dan waktu untuk mencari sumber media pembelajaran yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan sebuah ide dan karya mengenai ekonomi kreatif. Anak-anak juga bebas berekspresi untuk menuangkan ide atau gagasannya mengenai karya ekonomi kreatif. Selain belajar di kelas, anak-anak juga bisa mengeksplor lingkungan sosial sekitar sekolah untuk membuat karya fotografi ataupun film dokumenter. Sebelum mengakhiri pembelajaran di kelas, saya memberikan motivasi kepada anak murid bahwasannya setiap karya ekonomi kreatif akan dipamerkan pada kegiatan outing kelas. Berikut ini adalah hasil karya ekonomi kreatif murid SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Ada 3 desain. Ini adalah desain pertama. Di sini kamu
dan makna kehidupan. Sampai pemilihan ini terkenal berarti hidup harus lurus dengan setia. Yang terdiri dari 7 ruangan, 1 denah, dan 1 kamar. Saya bisa mengekspresikan hobi saya di bidang fashion dan bisa menjadikan bekal untuk masa depan saya. Dengan iklan kreatif, saya bisa membuat iklan yang menarik dan juga pastinya menyenangkan. Bisa belajar bagaimana sih caranya mensutradarai film yang mungkin akan berguna saat di masa depan saya. Selain melakukan refleksi bersama anak-anak murid, alhamdulillah saya juga berkesempatan melakukan refleksi bersama rekan guru sejawat di kelas 7, yaitu Miss Amel, sang guru matematika. Beliau mengaku sangat terkesan dan sangat mendukung kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di ilmu pengetahuan sosial, apalagi bertemakan ekonomi kreatif, yang menurut beliau sangat cocok diterapkan untuk generasi muda sebagai bekal di masa depan. Masya Allah, terima kasih ya Miss Amel. Alhamdulillah Bapak Ibu, demikianlah video yang dapat saya persembahkan untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kita perlu melakukan berdiferensiasi dalam setiap kegiatan pembelajaran kita, agar kita bisa mendesain, mengkonsep sesuai dengan kebutuhan anak kondisi sekolah masing-masing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rizky Hernanda, mohon pamit. Terima kasih. Salam hebat semangat untuk Bapak Ibu Guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.